Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah join di hari Jumat jam Sabtu ini, di waktu luang teman-teman. Artinya teman-teman memilih untuk hadir, memilih untuk membuka pintu pertamanya gitu. Membuka kesempatan pertamanya untuk join di sharing session hari ini. Jadi hari ini kegiatannya adalah sharing session dari kakak-kakak tingkatnya yang sudah mengikuti ajang mahasiswa berprestasi. Nah, di sini saya perkenalkan dulu. Pertama ada Dadan. Nah, ini Dadan Abdul Ramadan ya, dan nama aslinya dan nama lengkapnya Abdul Ramadan. Dadan ini mahasiswa PKK angkatan 2016. Kemudian berikutnya di sini saya punya Afri. Nah, Afri Riani Rahmawati, panggilnya Afri. Afri ini mahasiswa angkatan 2017 yang persis tahun lalu baru saja mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Gitu. Kemudian selanjutnya saya punya Alika. Nah, Alika ini juga mengikuti ajang Mapres 2 kali, bahkan ya di 2018 ikut, di 2019 ikut. Nanti teman-teman akan dengerin langsung gimana sih perjuangan mereka ini mengikuti Pilmapres. Biar teman-teman lebih real gitu tergambar dari kakak-kakaknya yang hot. Kalau kemarin minggu lalu saya sharing pengalaman saya ya, mungkin banyak perubahan. Nah, jadi kita akan langsung dengerin. Ketiga, kakak-kakaknya ini akan sharing tentang materi yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi saya harapin teman-teman standby sampai selesai. Nah, untuk pertama kita akan mulai dari Alika. Alika akan cerita what she get after Pilmapres gitu. Jadi Alika ini dapat apa aja sih setelah Mapres gitu. Jadi teman-teman bisa lebih yakin lagi nih buat yang masih ragu-ragu ikut apa enggak ya gitu. Itu teman-teman akan diyakinkan sama Alika kalau nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Selanjutnya nanti ada Apri yang kedua. Apri akan sharing tentang step by step-nya. Jadi Apri akan cerita prosesnya gimana sih dari seleksinya sampai dia ikut karantina di fakultas, sekolah Mapres di fakultas, itu akan diceritain step by step-nya sama Apri. Dan terakhir akan ditutup sama Dadan. Dadan akan cerita tentang tips and trick goes to Pilmapres. Jadi Dadan ini dulu, kalau ada yang tahu ya, Dadan ini mantan ketua BEM PKK. Gitu. Jadi pengen tahu dong gimana sih nih Kak Dadan membagi waktu ya kan antara dia bisa ikut Pilmapres, tapi dia juga jadi ketua BEM gitu kan, menarik banget untuk kita kulik bareng-bareng ya teman-teman. Gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, jadi hari ini saya nggak akan sharing, saya hari ini jadi moderator aja, memoderate teman-teman semua untuk nanti tanya jawab sama kakak-kakaknya. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Alika untuk langsung sharing. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan untuk langsung tanya via chat ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain dari kakak-kakaknya, bisa langsung chat aja di kolom chat. Tulis nama, kemudian angkatan berapa gitu, langsung pertanyaannya apa. Takutnya kalau kita tampung di akhir, nanti udah keburu lupa kan pertanyaannya. Gitu. Jadi sambil kakak jelasin, mungkin tiba-tiba ada yang ingat kan, pengen tanya, silakan langsung bisa di chat. Nanti di akhir juga saya akan buka tanya jawab. Kalau ada yang mau langsung live chat sama kakak-kakaknya, silakan. Ada yang masuknya mau bertanya secara live gitu. Oke, saya senang banget nih hari ini rame. Zoom ini kurang lebih dihadiri oleh 83 partisipan. Gitu. Oke, ya. Untuk kesempatan pertama, silakan Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fania yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing-sharing dalam acara hari ini. Di sini saya akan sharing mengenai apa sih yang saya dapatkan dari kegiatan pemilihan ajang mahasiswa berprestasi. Bagi teman-teman yang nanti tertarik mengenai ajang Pilmapres, nanti akan disampaikan juga mengenai prosedurnya oleh rekan saya, Afriani. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alika Nuramdina Syahas dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2017. Di sini saya akan sharing mengenai apa sih yang saya dapat ketika saya mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Sebelum teman-teman mengetahui apa yang didapat, teman-teman juga harus tahu apa itu prestasi? Jadi, prestasi itu hasil yang telah dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Jadi teman-teman, prestasi di sini tuh bukan suatu kebanggaan atau suatu juara, tapi prestasi di sini tuh adalah suatu kecapaian yang teman-teman dapat dari teman-teman melakukan sesuatu. Kayak gitu.
Nah, kalau misalkan ditanya, bagaimana sih Kak cara berprestasi? Caranya gampang teman-teman. Di sini ada tips and triknya untuk bagaimana caranya berprestasi. Sebelum itu, teman-teman juga harus tahu, penting nggak sih prestasi itu? Nah, prestasi itu sangat penting teman-teman. Yang pertama itu, prestasi itu sebagai indikator penanda kuantitas dan kualitas yang dicapai. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kualitas yang teman-teman lakukan dengan prestasi. Selanjutnya itu, prestasi juga suatu menjadi pengalaman berharga bagi teman-teman. Nah, yang ketiga, prestasi itu menjadi kebanggaan. Siapa sih yang nggak bangga kalau misalkan kita punya prestasi? Nggak cuma diri kita saja yang bangga, tapi kita bisa membanggakan kedua orang tua kita, dosen kita, teman-teman kita, dan lingkungan yang berada di sekitar kita. Selanjutnya itu, prestasi juga suatu tolak ukur kemampuan yang terhadap diri kita. Jadi kita bisa melihat sejauh mana sih kemampuan yang kita punya dengan prestasi seperti itu. Selanjutnya itu, prestasi juga mendatangkan kebahagiaan. Tadi teman-teman udah prestasi itu bisa membanggakan kedua orang tua, prestasi juga merupakan suatu kebahagiaan bagi diri kita sendiri, nggak cuma diri kita, tapi bisa dari mendatangkan kebahagiaan untuk orang tua, dosen, teman-teman. Mendatangkan suatu kebahagiaan kepada orang lain kan juga merupakan suatu ladang pahala untuk kita. Prestasi juga merupakan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini tuh maksudnya misalkan teman-teman berprestasi dalam halnya mengikuti lomba karya tulis dan membuat artikel. Nah, di sini teman-teman bisa mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang teman-teman punya. Selain mendorong atau menambah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk teman-teman sendiri, tapi di sini teman-teman bisa mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang lain juga, seperti itu. Terus yang tadi, bagaimana sih Kak cara untuk berprestasi? Gampang teman-teman, cara untuk berprestasi. Yang pertama itu, teman-teman harus tahu dulu mengenai diri teman-teman. Setelah itu, teman-teman juga harus tahu dulu passion apa yang teman-teman punya. Nah, gimana sih Kak caranya tahu passion kita gitu? Ada caranya teman-teman. Yang pertama itu, teman-teman harus tahu dulu apa aktivitas atau kegiatan yang teman-teman sukai, kayak gitu. Setelah itu, teman-teman tuh melakukan aktivitas atau kegiatan itu dengan sukarela dan tidak dibayar atau tidak adanya dorongan. Kenapa sih bisa, sukarela dan tidak dibayar? Karena tadi teman-teman, karena aktivitas atau kegiatan itu yang teman-teman sukai, jadi teman-teman melakukannya tuh enjoy aja, nggak ada terbebani sama sekali, kayak gitu. Nah, setelah itu, karena udah tadi teman-teman udah suka dengan aktivitas kegiatannya, teman-teman melakukannya tanpa ada dorongan atau paksaan. Jadi di sini teman-teman udah mudah aja gitu melakukannya. Mungkin bagi teman-teman itu mudah, tapi mungkin sulit karena tadi teman-teman udah suka terus melakukannya tuh tanpa ada dorongan atau paksaan. Jadi menurut teman-teman ya udah mudah aja melakukannya, nggak ada hambatan sama sekali, tidak ada terbebani kayak gitu. Terus yang keempat itu, kegiatannya itu susah untuk diberhentikan. Kayak tadi, udah disukai, terus menjalankannya tanpa paksaan atau tanpa dorongan, terus bagi teman-teman tuh gampang aja ngerjain. Ya udah, jadi teman-teman tuh merasa kecanduan dalam melakukan atau aktivitas kegiatan itu. Jadi teman-teman udah sering aja melakukan kayak gitu karena tadi sulit untuk diberhentikan. Terus setelah sulit untuk diberhentikan, masuk kepada tahap teman-teman udah mulai semangat dalam mengerjakan aktivitas atau kegiatan kayak seperti yang teman-teman sukai, karena tadi udah mulai suka, terus melakukannya tanpa dorongan atau hambatan, terus mudah bagi teman-teman untuk melakukannya, terus juga sulit untuk diberhentikan dalam melakukan kegiatan aktivitas itu. Jadi teman-teman merasa semangat melakukan kegiatan aktivitas seperti itu. Seperti itu cara menemukan passion. Terus teman-teman juga harus fokus. Tadi, kalau misalkan teman-teman fokus untuk melatih passion teman-teman, ya udah, passion teman-teman akan semakin meningkat kayak gitu, karena tadi teman-teman udah fokus. Nah, selanjutnya itu ada support system, di mana di support system itu juga perlu untuk berprestasi, karena support system ini ibaratkan sebagai stamina kita untuk bersemangat dalam melakukan kegiatan itu. Kayak misalkan kita udah mulai lelah, terus kita melihat kebalik, ada support yang ada seseorang yang bisa menjadi support system kita, ya udah, jadi kita semangat kembali untuk melakukan kegiatan atau aktivitas itu. Selanjutnya,
berprestasi itu juga harus bisa memanfaatkan peluang teman-teman. Jadi di sini contoh misalkan kalian bisa memanfaatkan peluang yang ada. Misalkan dibukanya ajang perlombaan itu walaupun masih tingkat prodi atau tingkat fakultas, ya udah teman-teman tuh coba aja. Yang penting teman-teman di sini bisa memanfaatkan peluang. Bukan seberapa nanti hasilnya teman-teman juara atau enggak, tapi yang penting di sini teman-teman sudah bisa memanfaatkan peluang dibandingkan orang lain kayak gitu. Jadi sepintar-pintarnya kalian untuk bisa memanfaatkan peluang itu jauh lebih baik dibandingkan kalian juara. Juara itu hanya sebagai bonus dari suatu prestasi teman-teman. Selanjutnya itu jaga kesehatan. Ya tadi kalau misalkan teman-teman sehat, berarti teman-teman bisa mengasah fashion teman-teman yang dipunya, terus bisa memanfaatkan peluang dengan baik kayak gitu. Kalau misalkan kita sakit kan kita tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kita tidak fokus dan tidak bisa mengasah passion kita. Oleh sebab itu, maka jagalah kesehatan kita agar apa yang nanti ke depannya akan didapatkan. Nah, selanjutnya ini salah satu peluang yang pernah saya ikuti itu di kampus adalah mahasiswa berprestasi. Di mana pada saat itu saya memanfaatkan peluang pada tahun 2018 mengikuti ajang mahasiswa berprestasi. Di sini pada saat itu saya mengikuti ajang mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik 2018. Kalau misalkan ditanya, Kak, saya kan nggak punya prestasi apapun untuk mengikuti ajang Pilmapres ini. Jangan khawatir teman-teman. Dulu saya pada tahun 2018 mengikuti ajang Pilmapres ini hanya membawa 2 sertifikat, di mana sertifikat itu hanya baru tingkat Jabodetabek dan tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Setelah itu, setelah saya mengikuti ajang Pilmapres 2018, saya diasah mengenai karya tulis saya, public speaking saya, terus bahasa Inggris saya. Saya dilatih, akhirnya saya mendapatkan setelah ajang pemilihan Mapres 2018, saya mulai mengikuti yang namanya konferensi di Malaysia. Kenapa sih saya bisa mengikuti ajang konferensi di Malaysia? Ya tadi teman-teman, karena saya awalnya mengikuti ajang Pilmapres pada tahun 2018, keberanian saya dan kepercayaan diri saya itu sudah mulai meningkat. Jadi saya berusaha untuk menggali lagi, mengasah lagi keberanian dan kepercayaan diri saya melalui ajang konferensi ini. Setelah itu, ini tuh ajang mengenai presentasi karya tulis menggunakan bahasa Inggris. Tadi teman-teman, karena sebelumnya saya udah belajar di Pilmapres mengenai bahasa Inggris dan karya tulis, jadi saya mencoba untuk menekannya di ajang konferensi ini. Selain itu, yang saya dapatkan setelah ajang Pilmapres 2018 ini, saya juga pernah mencoba untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Itu saya pernah mengikuti ajang di Universitas Jenderal Sudirman sama teman-teman. Acaranya itu di sini mengenai presentasi karya tulis. Jadi kita mempresentasikan hasil karya tulis kita di depan banyak orang, dan saingannya tuh nggak cuma di UNJ aja, tapi di beberapa universitas ternama seperti Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Sudirman itu sendiri. Jadi saya bisa mengikuti ajang ini karena tadi keberanian saya, kepercayaan diri saya, dan saya juga bisa mengasah skill menulis karya tulis saya di dalam ajang itu. Jadi sebelum tadinya saya nggak tahu apa-apa mengenai karya tulis dan public speaking, ibaratkan tuh levelnya masih rendah, namun adanya ajang Pilmapres 2018 ini membantu saya dalam meningkatkan skill dan keberanian serta kepercayaan diri saya. Setelah saya mengikuti ajang lomba karya tulis nasional, saya juga mengikuti lomba di tingkat Universitas Negeri Jakarta, tingkat UNJ. Setelah itu saya mengikuti Prosding, di mana di sini saya menjadi penulis ketiga dalam publikasi artikel yang terindeks Sinta 2. Jadi tadi karena saya sudah mendapatkan skill karya tulis yang sudah mulai meningkat, saya sudah mulai mencoba berani untuk publikasi kayak gitu, mulai mengajak dan diajak sama teman-teman untuk menulis kayak gitu, bisa publikasi kemana-mana. Nah, karena tadi saya udah dapat hasil yang didapat
dari setelah mengikuti ajang Pilmapres 2018, saya penasaran lagi. Saya akhirnya mengikuti ajang Pilmapres 2019 karena saya penasaran apa lagi yang saya dapat setelah mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena tadi 2018 sudah ngerasain apa yang udah didapat, saya penasaran ada nggak sih tingkatan lagi yang saya dapat setelah mengikuti ajang Pilmapres 2019. Ternyata setelah mengikuti ajang Pilmapres 2019, skill saya juga semakin bertambah teman-teman. Yang tadinya ibaratkan cuman bisa level 1, 2, sekarang udah mencapai tahap level 3. Seperti skill mengenai karya tulis, public speaking, dan bahasa Inggris. Terus tadinya saya juga kepercayaan diri saya juga meningkat, tapi pada saat pemilihan 2019 itu jadi semakin meningkat lagi. Jadi setelah pemilihan 2019, saya mengikuti yang namanya Finalis International Competition. Di sini tingkat internasional, berlomba dengan beberapa negara, Malaysia, Singapura, Korea. Pada saat itu, setelah itu di sana saya mempresentasikan hasil penelitian tapi berbentuk poster dan dinilai oleh juri yang dari luar negeri. Kenapa saya bisa ikut dalam ajang itu yang tadinya awalnya saya malu-malu, nggak percaya diri mengenai bahasa Inggris, mengenai karya tulis, ya tadi karena tadi ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, mental saya dilatih untuk berani, percaya diri, serta dilatih untuk percaya diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan reviewer, saya akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti ajang itu. Setelah saya mengikuti ajang finalis internasional, selanjutnya saya menjadi pemakalah jurnal risenologi yang tadi saya bisa memanfaatkan mengasah skill saya di bidang karya tulis, di bidang penulisan dengan cara publikasi di jurnal. Setelah itu, saya nggak lama kemudian saya publikasi di International Conference. Di sini saya menjadi nama penulis kedua, karena yang penulis pertama itu salah satu alumni PKK. Jadi di sini saya diajak sama Kak Dimas, teman-teman. Karena tadi awalnya saya nggak pede, karena Kak Dimas kan ibaratkan udah alumni gitu. Sedangkan saya masih mahasiswa, ibaratkan skill-nya tuh masih lebih baik dia dibandingkan saya gitu. Tapi karena tadi saya mulai pede, percaya diri, saya sudah mulai berani menerima tantangan, ya udah saya terima-terima aja apa yang ditawarkan Kak Dimas kayak gitu. Jadi banyak manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2019. Nah, setelah tahun 2019 ajang itu, terus saya mulai berpikir kenapa saya mau mencoba lagi di ajang tahun 2020. Karena ibaratkan gini teman-teman, pada saat Pilmapres 2020 saya sudah mempunyai modal, mulai dari modal prestasi, modal skill karya tulis saya, modal public speaking saya, modal bahasa Inggris saya. Ibaratkan saya itu udah punya modal untuk maju ke ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2020. Qadarullahnya pada saat ajang pemilihan mahasiswa berprestasi ada suatu kegiatan di mana ya tadi teman-teman saya nggak fokus dan akhirnya kesehatan saya yang harus mengalah. Jadi saya sakit dan tidak bisa mengikuti ajang Pilmapres tahun 2020. Pada saat itu perasaan saya ya udah kecewa gitu karena ibaratkan apa yang sudah saya punya seharusnya saya bisa manfaatkan dan saya bisa ambil, saya bisa petik untuk mengikuti ajang Pilmapres tahun 2020. Akhirnya saya kecewa, terus saya galau pokoknya. Akhirnya ada seseorang yang bilang ya udah coba sabar dulu, mungkin nanti akan didapat hasil dari buah kesabaran dan mengikuti Pilmapres. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita mengikuti ajang Pilmapres 2020 itu bisa saja, tapi qadarullahnya saya nggak bisa. Akhirnya saya bersabar. Nggak lama kemudian setelah ajang Pilmapres 2020 saya mengikuti yang namanya Pesta Daring UNJ yang tingkat nasional. Saya mengikuti IoT. Di sana alhamdulillah saya dapat juara 2. Ya bisa kalian lihat sendiri teman-teman, prestasi yang saya punya tuh bukan juara, tapi melainkan kebanyakan hanya finalis dan publikasi saja. Nah mungkin saya berpikir seperti ini, mungkin ini jalannya yang Allah kasih karena pada saat saya tidak mengikuti ajang Pilmapres tahun 2020,
walaupun saya kepingin banget ikut dan mungkin hasilnya nanti kalau misalkan ikut bisa lebih dari ini, tapi qadarullah-nya nggak bisa, akhirnya Allah menemukan jalan lain. Setelah itu, setelah nggak lama dari juara IoT, di bulan Agustus kemarin, alhamdulillah saya sudah berhasil untuk seminar proposal skripsi pertama dan mahasiswa pertama di angkatan 2017 yang melaksanakan seminar proposal. Kalau ditanya hubungannya apa Kak sama pemilihan mahasiswa berprestasi dan seminar proposal skripsi, itu ada hubungannya teman-teman. Jadi ini sangat relate karena di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, kita dilatih keberanian, kepercayaan diri, karya tulis, cara menjawab reviewer, public speaking. Jadi pada saat seminar proposal ya udah kita sudah biasa menghadapi tanya jawab dengan dosen gitu. Jadi dosen pun tidak meragukan lagi. Terus kita juga udah punya trik-trik yang bisa kita manfaatkan di ajang seminar di dalam seminar proposal itu. Terus juga dalam pembuatan karya tulis mengenai basic-basic karya tulis, kalian sebenarnya kalau mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, ibaratkan tuh udah hatam mengenai basic-basic itu. Mulai dari kayak sistematika dari bab 1, sistematika dari bab 2, sampai sistematika dari bab 3. Kayak gitu. Jadi kalian udah nggak asing lagi yang namanya jurnal-jurnal, artikel-artikel itu udah nggak asing lagi kalau misalkan kalian ikut pemilihan mahasiswa berprestasi karena alurnya pun alur 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 perlombaannya, alur ajangnya pun hampir sama seperti seminar proposal skripsi, hanya berbeda tingkatannya saja kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari hasil seminar proposal skripsi, saya mengikuti namanya program kreativitas mahasiswa, di mana alhamdulillah saya didanain dan judul saya itu merupakan judul dari skripsi saya kayak gitu. Jadi kenapa Kak kok relate berhubungan antara Mawapres dan PKM. Jadi dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada administrasi tertentu yang memang teman-teman harus patuhi. Jadi pada saat mengikuti ajang program kreativitas mahasiswa ini pada saat pendaftaran atau pada saat pengajuan itu ada administrasinya dan itu teman-teman sudah terbiasa mengikuti administrasi itu karena tadi teman-teman sudah terbiasa mengelola administrasi di ajang Pilmapres gitu. Jadi kan kalau misalkan ajang Pilmapres ini administrasinya sendiri dilakukan. Jadi pada saat teman-teman mengajukan PKM itu berkelompok, jadi teman-teman udah biasa gitu melakukan administrasi kayak gitu. Jadi nggak kaget lagi harus kemananya, harus minta tanda tangan ke WD3-nya, ke dosennya gitu. Jadi itu manfaatnya teman-teman. Jadi sebenarnya prestasi itu bukan dilihat dari orang lain yang berprestasi, tapi lebih dilihat dari sendiri. Jadi kesuksesan seorang dilihat bukan melewati orang lain, tapi untuk melewati dan memecahkan rekor diri sendiri. Karena itulah hidup untuk mimpimu. Sekian pemaparan sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice banget Alika. Saya aja dengernya berapi-api. Saya sedang banget dengernya. Saya agak lega gitu. Saya agak lega ternyata PKK udah punya kader nih. Udah punya kader yang tugasnya ngompor-ngomporin adik-adiknya. Semacam Alika begini. Gitu. Jadi teman-teman kalau tadi bisa di-share, oke. Jadi kalau tadi saya garis bawah ya teman-teman, Alika ini ikut dari tingkat 1 loh. Ya nggak Alika berarti? Kamu ikut ya Bu, dari tingkat maba. Jadi dia maba, dia udah ikut. Umur kalian baru masuk, dia masuk 2017, kemudian di tahun berikutnya dia langsung ikut ajang Pilmapres gitu. Nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu teman-teman. Kalau dulu saya ikut di tingkat 3, artinya saya masuk 2011, saya baru ikut di 2013, jadi saya butuh waktu 2 tahun. Alikanya langsung gitu. Jadi sama sekali nggak menutup kesempatan untuk teman-teman 2020 untuk coba juga gitu. Apalagi saya nanti akan coba wadahi gitu. Saya akan coba membuat sekolahnya. Jadi nanti teman-teman berangkatnya itu bukan tangan kosong, tapi saya harapkan sudah penuh dengan kompetensi gitu. Kemudian tadi juga Alika bilang jaga kesehatan, bener banget. Alika 2018 ikut, 19 ikut, pas 20 kemarin bareng sama Afri sakit pada rolongnya. Jadi teman-teman jaga kesehatan benar.
Karena kita nggak pernah tahu pintu yang mana yang kita buka dan kemudian bisa membuka pintu-pintu berikutnya. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah ngambil kesempatan itu gitu. Jadi ketika ada lomba sekali buka, coba menang apa kalah belakangan. Yang penting teman-teman coba. Ketika teman-teman coba itu, teman-teman udah secara nggak langsung melatih skill teman-teman sendiri. Gitu. Nah, senang banget. Thank you Alika ya. Iya Bu, sama-sama. Sekarang kita langsung masuk ke materi kedua, materi sharing. Sharing-sharing yang kedua akan dibawakan oleh Afri. Silakan Pri. Jadi Afri akan cerita tentang prosedurnya. Ini teknisnya teman-teman. Gimana sih cara daftarnya gitu? Apa sih yang diperlukan? Nah, akan diceritakan oleh Kakak Afri. Silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya share screen dulu ya Bu ya. Udah terlihat belum Bu? Masuk Pri. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir di kesempatan kali ini yang di mana kegiatan sharing session terkait dengan mahasiswa berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nih teman-teman, saya Afriani Rahmawati dari PKK 2017. Kegiatan saya saat ini masih sama kayak teman-teman, kuliah seperti biasa, cuma bedanya lagi menjalankan PKM dan masih nyusun-nyusun skripsi. Kemudian saya juga masih mengikuti organisasi di kampus, misalnya di KSPA, Kelompok Sosial Pecinta Anak. Kemudian saya juga sekarang lagi aktif join di Ayo Dongeng Indonesia. Oke, nah pada kesempatan kali ini senang banget. Terima kasih sekali kepada Ibu Fania yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing session nih ke teman-teman semua terkait dengan step by step gimana sih prosedurnya mengikuti Pilmapres di tahun 2020 yang sebelumnya ini baru banget saya lewatin teman-teman. Nah sebelum ke arah sana, saya ingin bercerita sedikit dulu nih kenapa akhirnya saya bisa sampai ikut ke Pilmapres tahun 2020. Jadi sebenarnya yang sudah diceritakan juga nih sama Ibu Fania kalau saya itu mahasiswa cabutan. Maksudnya cabutan di sini itu waktu itu saya benar-benar nggak pingin ikut nih Pilmapres di 2020, tapi ternyata waktu itu saya ingat banget saya masih di kelas mata kuliah Bu Elma, terus saya dipanggil. Afri katanya dipanggil sama Bu Fania, deg-degan dong mau ngapain nih, soalnya saya udah sempat baca juga itu pesan dari Bu Sinta kalau ternyata beliau itu ngasih pesan ke saya untuk join gitu, untuk ikut di Pilmapres 2020. Kemudian akhirnya saya nemuin Ibu Fania. Akhirnya Ibu Fania bilang nih kalau misalnya ibaratnya ngajaklah saya untuk ikut Pilmapres. Terus saya langsung bilang, Ibu, saya tuh nggak percaya diri kalau untuk ikut ajang-ajang seperti ini gitu kan. Karena sebelumnya saya seringnya itu mengikuti lomba-lomba kegiatan yang lebih ke action gitu. Karena dulu saya ikut kegiatan PMR, jadi lebih sering ke kegiatan yang langsung gitu, walaupun sering banget ikut olimpiade tapi jarang banget kalau harus ketemu sama orang banyak terus presentasi di depan orang banyak tuh nggak banget gitu. Akhirnya Bu Fania meyakinkan saya kalau misalnya saya tuh bisa, dan Bu Fania tiba-tiba bilang, tapi Afri mau belajar kan kayak gitu. Ya udah dong, skakmat tuh kalau dibilang kayak gitu kan, mau belajar ya semua orang mau belajar gitu kan. Akhirnya dengan masih mikir-mikir itu sebenarnya, tapi akhirnya kayak ya udah deh Bu, coba dulu. Terus Bu Fania juga meyakinkan nanti saya bantu, saya bimbing. Akhirnya iya saya bilang iya Bu, insya Allah saya siap gitu ikut Pilmapres. Akhirnya saya lewatin tuh ikut Pilmapres, memenuhi semua persyaratannya, kemudian juga dibimbing langsung oleh Bu Fania terkait KTI-nya, kemudian public speaking-nya, bahkan bahasa Inggrisnya juga sampai chat tuh setiap hari kalau nanya harus pakai bahasa Inggris. Gimana nggak panik tuh kan, yang tadinya nggak pernah dialog bahasa Inggris, terus akhirnya harus dialog bahasa Inggris setiap hari gitu kan lewat chat. Nah singkat cerita, waktu itu saya juga pas saat Pilmapres ini semester 5 ya teman-teman, 2 tahun setelah jadi mahasiswa baru gitu. Kalau Alika tadi langsung, nah kalau saya itu 2 tahun mahasiswa cabutan lagi kan ya. Terus saya juga pada saat itu sedang melaksanakan praktik gitu di laboratorium MSDK. Nah singkat cerita akhirnya saya benar-benar yakin nih ikut Mawapres tuh tiba-tiba saya tuh keinget waktu saya jadi maba gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas saya pengen masak nasi nih, inget banget waktu pagi-pagi sarapan tuh saya pengen masak nasi. Terus tiba-tiba kayak otak saya tuh ngerekam pas saya jadi maba. Inget banget waktu hari terakhir ospek itu di Fakultas Olahraga di kampus B, itu ada hari terakhir teman-teman.
Jadi di hari terakhir itu dikumpulin tuh mahasiswa berprestasi di situ. Terus saya ngeliat kakak-kakaknya, ih keren banget tuh mahasiswa berprestasi di kampus. Ya dulu saya nggak pernah tahu tuh apa sih mahasiswa berprestasi itu. Saya nggak pernah tahu maksudnya apa. Terus sementara di jenjang kuliah juga saya nggak mendapatkan informasi yang lebih gitu terkait mahasiswa berprestasi. Terus pas saat itu saya ngelihat mereka tuh kayak keren banget gitu. Kok bisa? Gimana caranya? Akhirnya pas di terakhir tuh ada kesempatan tuh katanya suruh nulis di kampus kalian mau jadi apa. Saya inget banget tuh saya nulis di kertas mau jadi mahasiswa berprestasi. Itu saya langsung keinget, ya Allah iya ya ternyata setelah selang 2 tahun saya tuh dulu punya mimpi ini tapi saya lupa gitu. Lupa untuk gak menyeimbangkan. Saya terlalu fokus ke hal-hal yang bikin saya terlalu nyaman gitu. Salah satunya di kegiatan-kegiatan sosial. Tapi ternyata untuk ke arah sini nih yang benar-benar ke mahasiswa berprestasi harus balance gitu. Mulai dari prestasi akademik maupun non-akademiknya. Walaupun bukan mengarah ke kejuaraan-kejuaraan tapi harus balance. Nah, tapi di sini saya sempat lupa nih kalau punya mimpi ini, lupa untuk nyiapin kalau misalnya semuanya itu ada prosesnya gitu. Terus saya keinget ternyata ini benar, mungkin ini emang kesempatan buat saya. Akhirnya dari situ saya semakin yakin, oke, karena udah keinget banget tuh sama perjalanan waktu maba pengen jadi mahasiswa berprestasi, akhirnya kesampaian juga walaupun awalnya cabutan. Akhirnya saya yakin ya Allah, semoga ini proses belajar yang luar biasa buat saya. Akhirnya saya ikut, saya lewatin semuanya sampai ke grand final di FT ini. Nah, singkat cerita begitu teman-teman, gimana akhirnya sampai saya ikut ke Pilmapres, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke step by step-nya. Jadi mungkin waktu zaman saya tuh agak, menurut saya yang mengalami pribadi tuh kurang banget. Jadi kalau di kampus-kampus lain atau bahkan di prodi lain tuh ada yang namanya mentor gitu. Kating-kating tuh pada jadi mentor buat adik-adiknya. Kayak ngasih tahu, kayak mewadahi. Oh deh, kalau kamu mau ikut Mawapres tuh caranya gini loh. Kayak sharing, sebenarnya sharing sederhana. Tapi menurut saya itu penting banget gitu. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pemalu atau mungkin emang sulit kan untuk sosialisasi. Nah, dengan adanya mentor ini, kegiatannya tuh jadi bermanfaat gitu. Adik-adik yang misalnya passion ke kegiatan sosial tuh jadi terarah gitu, ataupun misalnya mau kayak mau Mawapres juga jadi lebih tahu informasinya tuh lebih detail gitu. Nah, di sini timeline-nya itu pada tahun 2020, jadi kemungkinan nggak jauh gitu teman-teman dari timeline pada saat saya mengikuti kegiatan Pilmapres 2020. Jadi sebenarnya yang pertama itu ada seleksi pengumpulan berkas. Nah, biasanya di bulan Desember sampai Januari. Emang lama, sekitar 1 bulan, tapi teman-teman harus menyiapkan kelengkapan dokumennya itu harus benar-benar serius dan fokus teman-teman. Karena nggak ujuk-ujuk ya udah cepet gitu kan, langsung enggak, prosesnya tuh benar-benar lama yang teman-teman butuh tanda tangan lah, atau misalnya butuh ya pokoknya butuh bolak-balik KTI misalnya harus ada perbaikan segala macam. Harus konsultasi juga gitu kan. Kemudian nanti yang kedua itu ada pengumuman finalis Mawapres FT, kemudian ada bonding, kemudian ada sekolah Mawapres, dan akhirnya sampai ke grand final Pilmapres ini. Oke, nah di sini syaratnya udah dijelasin juga nih sama Ibu Fania waktu minggu lalu. Yang pertama mahasiswa S1 atau D3 Fakultas Teknik gitu ya. Dimana kalau S1 itu maksimum udah semester 6, kalau D3 itu maksimum udah semester 4, dan IPK-nya itu di atas 3. Nah, saya yakin banget nih anak-anak PKK ini insya Allah IPK-nya tuh di atas 3 semua nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ini udah bisa banget nih karena udah memenuhi syaratnya gitu. Kemudian kelengkapan dokumen nih teman-teman yang penting banget harus teman-teman siapkan. Yang pertama ada CV. Jadi nanti yang ada di sistem yang sudah ada sistematikanya itu CV sama lembar prestasi gitu teman-teman. Nanti biasanya akan ada link, kemudian di link itu kita diberikan sistematika dari CV sama lembar prestasi yang akan nanti teman-teman isi gitu. Kemudian teman-teman juga harus mengumpulkan pas foto berwarna, background-nya bisa merah atau biru, tinggal disesuaikan aja. Kemudian fotokopi KTP dan KTM, fotokopi sertifikat prestasi. Nah, ini juga yang udah dijelasin. Jadi kalau sertifikat prestasi itu bisa apa aja gitu, teman-teman. Baik akademik maupun non-akademik. Kemudian transkrip nilai. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, transkrip nilai itu apa? Jadi kalau transkrip nilai itu adalah kumpulan nilai dari semester yang satu dengan semester yang lainnya. Nah, untuk bisa mendapatkan transkrip nilai ini, teman-teman bisa mengikuti alurnya nih, mulai dari prodi minta permohonan untuk mendapatkan transkrip nilai, terus habis ke prodi dapat suratnya, teman-teman bisa ajukan ke Fakultas Teknik, baru suratnya akan turun dari Bakum, seperti itu.
Nah, kemudian ada KHS, kartu hasil studi tiap semester. Kemudian nggak lupa juga nih karya tulis ilmiahnya yang udah teman-teman bikin dan dikonsultasikan gitu dengan dosen pembimbingnya. Kemudian juga abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi karya tulis ilmiah itu kan ada abstraknya. Nah, teman-teman buat dua, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu terpisah gitu, di lembar yang terpisah. Kemudian video profil dan KTI. Video profil ini lebih ke nge-branding teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini dari mana sih, biodatanya apa, kemudian kegiatannya tuh apa, prestasinya apa gitu. Dan juga video KTI-nya. Jadi waktu saya itu video profil dan KTI itu emang nggak benar-benar terpakai gitu pada saat penampilan. Tetapi video profil dan KTI ini buat kayak nge-keep gitu teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman itu lolos gitu ya di FT kemudian naik ke UNJ, karena daftarnya itu agak berdekatan dari grand final FT kemudian ke UNJ itu, jadi teman-teman setidaknya udah nge-keep dulu nih video profil sama KTI-nya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman akan menjalankan rangkaian sekolah Mawapres. Yang pertama itu ada temu keakraban. Di sini biasa kayak teman-teman kenalan lah sama teman-teman yang lainnya yang ikut Filmapres juga. Kemudian dikasih gambaran nih sama penyelenggara Filmapres sebenarnya kegiatannya tuh apa aja. Kemudian agenda-agendanya itu di waktu-waktu yang mana aja. Terus kita harus ngapain aja itu dijelasin di temu keakraban. Kemudian ada presentasi bahasa Inggris. Nah, di sini ada 2 pemateri. Jadi kita dikasih tips and trick nih teman-teman, gimana caranya kita walaupun kita nggak punya basic bahasa Inggris, tapi setidaknya dijelaskan gitu, gimana kita harus memperkenalkan diri kita di video profil yang nge-branding, benar-benar nge-branding diri kita. Kemudian juga gimana caranya kita menjawab ataupun untuk nantinya bekal impromptu speech begitu. Nah, kemudian ada juga etika berkomunikasi. Nah, di sini penting banget teman-teman harus ikut karena waktu itu saya di tahun itu benar-benar suruh maju satu-satu nih, perkenalan biasa orang yang tapi pada saat itu kan baru pertama kali tuh, terus ketemu teman-teman yang baru, jadi kelihatan banget banyak yang gugup segala macam. Nah, di sini itu teman-teman bener dikasih feedback banget nih sama beliau, dikasih feedback gimana sih ketika teman-teman harus menutupi kegugupan teman-teman, kemudian gimana teman-teman harus berhenti dari kayak gitu kan, biasanya kalau teman-teman bicara mungkin masih ada yang kayak segala macam. Terus cara berpakaian juga, dan itu benar-benar dikasih bekal gitu di saat sekolah Mawapres. Apalagi yang selanjutnya itu ada karya tulis ilmiah. Nah, di sini benar-benar dijelasin banget mulai dari sistematikanya, kemudian gimana sih caranya kita mencari satu topik masalah yang benar-benar hangat, kemudian kita bisa bahas secara mendalam gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya ikut Mawapres itu jangan sampai meninggalkan sekolah Mawapres. Karena ini penting banget buat bekal teman-teman ketika nanti mengikuti kegiatan selanjutnya begitu. Nah, setelah kita sekolah Mawapres itu, ini sebenarnya jenjang waktunya tuh agak berdekatan sih teman-teman. Jadi diharapkan udah siap gitu dari awal. Nah, setelah itu langsung ke seleksi menuju grand final. Jadi di seleksi ini teman-teman itu presentasi. Karena tadi sudah membuat KTI, kemudian langsung mempresentasikan KTI-nya dan juga bahasa Inggrisnya. Jadi yang pertama teman-teman presentasi dulu, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, jurinya itu waktu saya itu ada 5 teman-teman. Yang pertama terkait etika berkomunikasi, kemudian 2 tanya jawab bahasa Indonesia dan 2 tanya jawab bahasa Inggris. Jadi maksudnya bahasa Inggris di sini itu tanya jawab KTI, tapi menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, di etika berkomunikasi juga benar-benar dikasih feedback juga nih teman-teman, walaupun juri tapi dikasih feedback juga. Nah, bagaimana penampilan kalian, bahkan sampai ke etika berpakaian juga diberikan feedback dan dikoreksi gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget ada salah satu Filmapres yang pakai baju kerah. Kerahnya itu nggak dikeluarin gitu loh dari almetnya itu, dan itu benar-benar ngaruh ke penilaian kata beliau kalau misalnya sudah masuk ke jenjang berikutnya. Kemudian setelah kita seleksi menuju grand final ini, lanjut ke pengumuman pemilihan yang masuk ke grand final nih teman-teman. Nah, setelah pemilihan grand final, barulah teman-teman berada di agenda grand final. Nah, di grand final juga sebenarnya sama, kita harus presentasi KTI lagi. Tapi karena kan tadi teman-teman udah dapat feedback tuh dari yang pas seleksi. Jadi ada juga beberapa teman-teman saya waktu itu tuh KTI-nya benar-benar ganti topik, kemudian prototipe-nya juga ganti, pokoknya ganti semua. Nah, ini dikembalikan lagi sama teman-teman. Teman-teman boleh tetap KTI dengan topik yang sama ataupun mau ganti. Dulu saya juga pernah waktu itu
jurinya bilang katanya ini nggak terlalu ke keluarga gitu kan. Waktu itu saya ingat banget saya bikin terkait dengan wirausaha yang meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi kata si juri ini tuh nggak terlalu keluarga banget gitu. Akhirnya saya konsultasi dengan Bu Fania, akhirnya tetap menggunakan topik itu, tetapi ada beberapa bagian-bagian yang diperbaiki gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Kemudian ada impromptu speech nih teman-teman. Tambahannya itu impromptu speech. Nah jadi di impromptu speech itu nanti teman-teman mengambil satu pertanyaan gitu ya, ataupun satu pernyataan. Jadi sebenarnya pernyataan itu adalah berbagai topik, misalnya dari bidang pendidikan, sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi gitu. Nanti teman-teman pilih salah satu, misalkan teman-teman dapat milih nomor 2. Nah 2 itu ternyata topiknya itu tentang pendidikan atau dapatnya itu tentang literasi. Nah jadi nanti teman-teman setelah ngambil, resapin dulu nih, baca pahamin, karena kan pakai bahasa Inggris tuh. Terus abis diresapin dikasih waktu kita untuk nulis poin-poin apa sih yang mau kita sampaikan gitu, sekitar 30 detik. Nah setelah 30 detik itu kita barulah berargumentasi, kita dikasih kesempatan untuk argumentasi terkait dengan topik yang udah kita dapatkan. Setelah itu kita berikan kesimpulan kita itu setuju atau nggak setuju terkait topik tersebut, kemudian diberikan alasannya. Nah, di impromptu speech ini juga teman-teman bukan cuma berargumen gitu, tetapi nanti ditanya jawab juga nih sama juri yang bersangkutan dengan menggunakan bahasa Inggris terkait dengan argumentasi yang udah teman-teman ungkapkan gitu. Nah, udah deh terakhir itu ada langsung ke pengumuman pemenangnya. Nah, kalau di FT sendiri itu ada juaranya itu juara 1, 2, kemudian ada juara 3 untuk S1. Kalau D3 juga sebenarnya sama, tapi karena waktu itu sedikit, jadi cuma ada juara 1. Kemudian ada favorit. Ya, sekian sharing session dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren juga buat Afri nih. Thank you Afri ya udah sharing. Iya, Ibu. Step-stepnya. BTW saya baru dengar tuh Fri tadi tentang Afri pernah menuliskan mimpi pas maba. Nah, Iya, Bu, saya pertama kalinya cerita di sini nih, Bu. Sama saya juga nggak cerita, saya baru dengar. Iya. BTW kayaknya kamu bukan cabutan, Fri, tapi paksaan. Iya. Benar-benar, Bu. Jadi sebenarnya di tahun lalu itu saya sempat share, cuman emang waktu itu peminatnya belum banyak. Gitu. Peminatnya belum banyak, akhirnya mau nggak mau saya cabut-cabutin nih, habis saya cabut-cabut saya paksa. Tapi saya coba kawal gitu. Iya. Makanya saya pengen semoga tahun-tahun berikutnya banyak yang pengen ikut lagi gitu. Oke, bisa di stop share, Fri? Oke. Ya, thank you ya, Fri. Iya, Bu. Jadi saya harapin teman-teman yang udah denger, jadi kan teman-teman nggak buta sama sekali gitu loh. Kalau saya dulu ikut bener-bener buta, sama sekali nggak tahu mau ngapain nanti ya, yang dites apa aja ya gitu. Nah, saya pengen teman-teman udah dapat gambaran dari Alika yang membakar semangat teman-teman, Afri yang ngasih tahu step by step-nya, dan terakhir Dandan yang akan ngasih tahu tips and trick-nya gimana gitu. Yuk, silakan Dan. Sip, udah muncul Dan, silakan. Ada suaranya? Sip, masuk. Dideketin lagi aja Dan, biar makin jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita diberikan hidayah serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam
mahasiswa berprestasi Gospel Studi Launching. Pada kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bu Fania yang telah memberikan kesempatan kepada saya ataupun Amina untuk memberikan sesuatu hal kepada teman-teman angkatan 2018 dan juga 2019 dan 2020. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan wejangan ataupun motivasi kepada teman-teman yaitu tentang tips dan trik Gospel Pilmapres. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan. Saya mungkin angkatan yang paling tua ya di sini, angkatan 2016. Sudah ada ini enggak? Silakan di next Dan. Sama mic-nya dideketin lagi Dan. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya yaitu tentang mahasiswa keren dan juga tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, kira-kira apa sih mahasiswa keren itu? Nah, teman-teman, mahasiswa keren itu bukan hanya misalkan tampilnya bagus, terus juga ganteng ataupun cantik, tapi mahasiswa keren itu menurut saya terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama adalah akademik. Nah, akademik itu teman-teman adalah nilai yang ada di dalam kampus itu sendiri, misalkan nilainya tertinggi ataupun 3,5 tahun dan juga nilai IPK-nya pun besar. Nah, akademik ini benar-benar sangat penting teman-teman gitu. Tadi dipungkiri bahwa PKK itu bisalah 3,5 tahun ataupun bisa kumlot gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah saya pun mendapatkan IPK yang ya buruk-buruk banget gitu teman-teman, tapi bisa di atas 3. Nah, yang kedua teman-teman, nanti yang kedua adalah organisasi nih. Nah, organisasinya ini teman-teman pasti punya ya, dari Bupani juga punya organisasi ataupun dari Alika dan juga ke API juga. Nah, organisasi pun menurut saya ini penting teman-teman gitu buat nantinya mendapatkan sesuatu hal, misalkan cara berkomunikasi, cara kerjasama, juga mendapatkan public speaking dan lain sebagainya. Dan yang kedua teman-teman, nanti akan mendapatkan prestasi. Nah, mahasiswa keren itu pasti mendapatkan prestasi. Prestasinya pun yang merasa minder bahwa prestasi itu banyak hal, misalkan prestasi dalam akademik, menjuarai lomba-lomba, misalkan karya tulis ilmiah, esai, dan lain sebagainya. Dan prestasi non-akademik pun banyak teman-teman gitu. Misalkan ikut kejuaraan ataupun juri-juri dan juga pembicara, narasumber, moderator, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya pasti menjadi mahasiswa keren itu harus bisa bermanfaat teman-teman. Jiwa sosialnya tinggi. Nah, pasti semua orang ingin menjadi mahasiswa keren. Nah, namun saat ini teman-teman banyak hambatan yang terjadi di dalam mahasiswa berprestasi ataupun yang ingin mencalonkan menjadi pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama adalah insecure, ya kan teman-teman. Insecure itu rasanya bahwa mereka itu rendah diri, tidak punya apa-apa, tidak punya potensi, malu, merasa tidak aman. Pasti rasa ini memang benar-benar wajar di dalam kehidupan manusia. Tapi rasa insecure itu harus bisa benar-benar didobrak, yaitu dengan cara bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan. Nah, yang kedua, hambatan yang kedua adalah mager teman-teman. Nah, biasanya dulu waktu saya maba, saya memang jarang di kampus teman-teman. Kalau sudah kuliah langsung keluar ataupun mencari perlombaan-perlombaan. Memang saya dulu niat untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, dari situ merasa bahwa kemageran itu menjadi hal yang wajar buat teman-teman gitu. Tapi benar-benar juga harus didobrak teman-teman gitu. Jangan sampai rasa mager ini terus-menerus. Karena kalau misalkan magernya itu terus-menerus, teman-teman nggak akan maju. Saya pun nggak akan bisa duduk ataupun bisa mempresentasikan motivasi ini gitu. Dan juga adalah kurang minat. Nah, biasanya hal yang menyadari bahwa di PKK itu kurang minat. Nah, saya pengen mengajak teman-teman semuanya di tahun 2020 ataupun 2019 dan 2018, nah minatnya itu harus benar-benar gitu. Yang terpenting kita itu mulai dulu, misalkan ada perlombaan yuk ikut, walaupun hanya menjadi peserta, tapi itu menjadi sebuah kebanggaan teman-teman buat diri kita sendiri ataupun buat orang tua. Nah, dan yang keempat adalah tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri kenapa? Ini
pasti karena ada hambatan yang misalkan dari luar ataupun dari dalam diri teman-teman. Nah, biasanya tidak percaya diri ini merasa bahwa diri kita itu tidak mampu, tidak bisa, padahal teman-teman pasti punya potensi yang banyak, punya talenta yang banyak, tapi tidak di-upgrade. Nah, ini yang terakhir, yang ke beberapa, yaitu manajemen waktu, teman-teman. Nah, manajemen waktu itu biasanya yang saya lakukan, saya itu orangnya organisatoris ya, tapi teman-teman gitu. Tapi di dalam organisatoris, saya juga meluangkan waktu untuk berprestasi, teman-teman. Misalkan saya kalau siangnya itu mengikuti lomba-lomba, pidato, esai, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara manajemen waktu itu? Nah, biasanya saya lakukan pertama, saya dalam setiap hari itu membuat jadwal gitu. Misalkan siangnya itu ngapain, paginya itu ngapain, malamnya itu ngapain. Nah, dia nantinya kita itu bisa memanfaatkan waktu. Kalau kata B.J. Habibie bilang bahwa pemuda yang keren itu adalah pemuda yang bisa memanage waktu. Nah, dari sinilah kita harus bisa teman-teman memanfaatkan waktu. Dan mungkin teman-teman di sini jago dalam memanfaatkan waktu, tapi saya memberikan manfaatkan waktu yang ada 24 jam ini. Kita tidak tahu besok kita akan seperti apa, besok mungkin kita sakit ataupun hal yang lainnya. Nah, manajemen waktu ini benar-benar sangat penting, teman-teman. Kalau misalkan saya di kampus, saya biasanya manajemen waktunya misalkan organisasi, hampir mayoritas organisasi, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kuliah, juga kewajiban mencari relasi, dan juga mencari pekerjaan gitu. Nah, kira-kira mengapa sih harus menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, dalam hal ini saya ingin mengungkapkan ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai wadah motivasi dan aktualisasi diri. Nah, biasanya dulu memang di angkatan saya tidak ada yang tertarik dalam berprestasi, teman-teman. Saya dulu mungkin sering ya sama dulu tuh cabutan gitu sama bu suatu, suruh ikut ini, suruh ikut itu, tapi saya mau aja gitu, karena di kelas saya itu nggak ada gitu, teman-teman. Nggak ada yang mau, langsung minder ataupun masih tidak percaya diri. Nah, yang kedua adalah membanggakan keluarga. Nah, biasanya pasti ya ingin membanggakan keluarga. Kalau saya setiap minggu atau setiap bulan, saya pasti mengabarkan keluarga, Bu, saya mendapatkan prestasi ini, Bu, saya pergi ke Thailand, Bu, saya pergi ke Bali. Nah, orang tua pun akan merasa bangga, menangis pastinya juga terharu. Saya memang pulang setiap 1 tahun sekali, walaupun dekat itu teman-teman, tapi memang saya ingin menjadi orang yang benar-benar mandiri gitu. Terus yang ketiga adalah akan banyak peluang dan kesempatan. Nah, ketika saya mengikuti mahasiswa berprestasi, peluangnya pun dan kesempatan pun sangat banyak, teman-teman. Nah, salah satunya adalah bertemu dengan misalkan para pejabat, bertemu dengan dosen-dosen luar biasa, para profesor, dan bertemu dengan banyak itu relasi-relasi yang didapatkan. Dan peluangnya pun sama, teman-teman, banyak. Bisa ke luar negeri, bisa ke Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah studi lanjutnya. Nah, pasti di alumni PKK juga banyak teman-teman yang mengikuti studi lanjut, misalkan Pak Dimas, juga Pak Midat juga merupakan alumni gitu, teman-teman, alumni PKK. Studi lanjut pun kita bisa, apalagi kemarin saya dapat kabar Kalindia itu ke ITB, teman-teman, itu merupakan alumni dari mahasiswa berprestasi. Nah, apa sih Kak kira-kira tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, tips dan triknya itu terbagi 4, teman-teman. Yang pertama adalah niatkan, teman-teman. Niatnya itu benar-benar lurus, bukan hanya untuk memamerkan, menyombongkan, ataupun teman-teman ingin terkenal, viral, enggak gitu, teman-teman. Tapi niatkanlah untuk membanggakan keluarga, untuk membanggakan prodi, dan juga untuk membanggakan orang-orang sekitar, teman-teman. Terus yang kedua adalah ubah mindset teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman jangan sampai mindset kita itu kayak jadul gitu, teman-teman. Apa sih berprestasi itu, bosen, ngapain sih buang-buang waktu, enggak, teman-teman. Nah, mindset ini teman-teman harus diubah dari sekarang. Kita punya waktu dan kesempatan yang ada 2 bulan ini. Saya mengharapkan dari teman-teman angkatan 2018, 2019, 2020, ayo ikut gitu. Walaupun nanti menang atau enggak itu urusan nantinya.
Dan yang ketiga ada persiapan. Persiapan itu apa sih Kak? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Afri terkait step by step-nya, terkait prosesnya menjadi mahasiswa berprestasi. Dan yang keempat adalah berani teman-temannya. Berani itu memang benar-benar harus dilakukan oleh para mahasiswa sekarang gitu. Nah dulu saya memang orangnya berani teman-teman. Saya berani mengungkapkan pendapat, berani mengkritik orang, terus juga berani misalkan ikut kemana-mana, tapi sesuai dengan kaidah ataupun etika. Nah, kira-kira apa sih yang sudah saya dapatkan setelah Filmapres, teman-teman? Saya dulu memang mengikuti Filmapres itu sama kayak Kak Alika zaman yang maba, tapi saya tidak ada bimbingan teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman dibimbing sama Bu Fania gitu. Bersyukur banget ya, dulu nggak ada teman-teman gitu. Ya mungkin kayak ya belajar sendiri bahasa Inggris belajar sendiri, mungkin ada di cutting-cuttingnya juga, tapi tidak kuat untuk memotivasi. Nah, kira-kira apa sih yang saya sudah mendapatkan setelah mengikuti Filmapres ini? Nah, alhamdulillah saya mendapatkan prestasi internasional. Satunya yaitu di Bangkok, terus juga di Bali, dan juga di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang terakhir, saya alhamdulillah terpilih di United Nations, yaitu di PBB, yaitu tentang Asia Youth Internasional. Dan mudah-mudahan tahun depan saya berangkat ke Asia Tenggara, yaitu mengelilingi Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk mengikuti konferensi. Dan konferensi itu bukan konten biasa, teman-teman, tapi konferensi itu orang-orang yang misalnya mempunyai langkah-langkah atau tujuan yang lurus, misalkan lewat pendidikan, sosial, dan juga politik. Nah, prestasi nasionalnya pun alhamdulillah saya mendapatkan gitu teman-teman. Walaupun saya ini biasa saja, mungkin di kampus gitu, tapi insya Allah kalau di luar kampus saya bisa berproses. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan delegasi mahasiswa millennials Indonesia ini dihadiri oleh para pejabat dan juga menteri-menteri, presiden dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya juga terpilih menjadi kisah inspiratif terbaik nasional pejuang pendidikan. Nah, saya curahkan isi hati saya dan ternyata jadi juara gitu. Saya juga nggak tahu, bingung gitu. Ya, ternyata saya bisa, dan alhamdulillah pun saya sekarang lagi bikin buku teman-teman, ya buku kecil-kecilan tentang anak kampung bisa meraih berprestasi. Gitu. Dan juga finalis lomba tingkat nasional, juara 1 menulis caption relawan ASR PMI UNJ, 5 terbaik lomba fotografer, caption terbaik, juga 5 terbaik lomba esai, cipta kisah inspiratif. Dan ternyata aktivis pun teman-teman bisa gitu. Saya kan kalau disebut di kampus mungkin aktivis ya, mungkin yang sering aksi ataupun sering ke dosen-dosen, nah itu kita bisa berprestasi. Nah, selain prestasi juga alhamdulillah saya dapatkan gitu teman-teman. Ternyata di PKK itu ada gitu. Ada yang misalkan ada cutting-cuttingnya ya yang seperti saya gitu, walaupun saya biasa saja. Nah, alhamdulillah pun saya mendapatkan penghargaan gitu teman-teman. Misalkan dapat beasiswa dari KSE, terus dari PPA Kemendikbud, terus juga penghargaan dari Presiden Jokowi juga, terus juga Sinergi Scholarship dan juga Jakarta Amanah. Dan alhamdulillah saya juga yang selain penghargaan lainnya, saya mendapatkan rasa leadership kepemimpinan, misalnya menjadi ketua BEM, ketua UNJ Mengabdi, ketua di salah satu NGO internasional, dan alhamdulillah gitu ini berkat dari Filmapres ini. Saya dulu emang mager teman-teman gitu, mager banget gitu. Makanya saya berproses dalam ini. Ini tidak gampang teman-teman. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan volunteer juga. Saat ini saya lagi kerja di salah satu relawan UNICEF Indonesia, relawan siaga, dan juga dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan selain relawan, saya juga dipilih untuk menjadi pembicara-pembicara. Nah, saya pengen teman-teman semuanya, tadi yang saya share kepada teman-teman, ayo kita punya waktu 2 bulan ini mempersiapkan, misalkan teman-teman nggak punya prestasi, saya bisa sharing-sharing gitu. Misalkan mau apa aja saya share gitu. Misalkan KTI, esai, dan lain sebagainya saya akan melakukan buat prodi saya sendiri. Karena saya itu orang yang istilahnya pengen PKK itu bisa dilihat oleh orang lain. Wah, PKK itu enggak dipandang sebelah mata gitu. Tapi PKK itu punya orang-orang yang hebat. Tadi kan ada Pak Apri juga Pak Alika, itu orang-orang luar biasa teman-teman. Nah, saya pengen ada kader-kader berikutnya gitu. Kader-kader yang bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi pun bukan Mapres doang teman-teman, pasti banyak hal gitu. Nah, saya di sini akan memberikan
kata bijak yang pertama, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Itu dari John F. Kennedy. Dan juga sukses adalah keberhasilan yang Anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada Anda. Itu dari Richard. Dan sementara teman-teman harus punya talenta, potensi yang harus dikembangkan dan juga harus di-upgrade. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you Dan. Tangan untuk Dadan. Thank you udah sharing-sharing ya Dan. Tadi yang saya garis bawahi di Dadan, lihat kan teman-teman prestasinya seabrek ya. Itu sampai 2 slide mentok-mentok gitu ya. Apa lebih dari 2 slide kayaknya. Kayaknya dulu saya pas lagi mahasiswa nggak begitu banget juga sih. Pas saya daftar Mapres juga sertifikatnya cuma 1. Kemarin saya ceritain ya. Sertifikat Seminar Internasional. Dan ini luar biasa, dia ketua BEM juga, organisasi juga, kemudian prestasinya juga, luar biasa. Keren bener Dadan nih, tadi di depan masuk keren. Oke. Boleh di close Dan? Nah, slide-nya. Oke, teman-teman, tadi itu paparan dari Dadan, dari Alfri, dan dari Alika, terkait sharing-sharing pengalaman mereka pribadi ya, dan mungkin ini akan beda sama teman-teman. Makanya saya suka bilang, let's make your own journey gitu, karena journey tiap orang beda-beda. Saya punya cerita sendiri, Afri punya cerita sendiri, Alika saya Dadan sendiri. Nah teman-teman, ini kalau saya lihat ya dari sekian puluh orang yang join hari ini, banyak anak 2020. Nah saya harapin teman-teman mulai mengukir dari sekarang. Dari day one ini teman-teman bisa mulai coba mau ajang yang mana gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke tanya jawab. Ya, di sini saya udah masuk ke satu pertanyaan dari Roro. Roro ini 2018 ya. Roro tanya, oke. Sorry, ada iklan lewat. Oke, Roro tanya, apakah sebelumnya ada Roro ini dari apa ya? Dari akomodasi perhotelan. Jadi nanti teman-teman kalau udah naik di tingkat 2 gitu akan dipecah jadi konsentrasinya IKA dan AP. Roro tanya, apakah udah ada kakak tingkat yang konsentrasi AP juga mengikuti Firmapres ini? Gitu. Kemudian topik karya tulisnya apakah harus konsentrasi AP gitu? Mohon maaf, tadi iklan dulu sebentar. Oke, saya ulang pertanyaannya. Jadi Roro ini AP 2018, Roro bertanya, apakah sebelumnya sudah ada kakak tingkat yang AP juga, akomodasi perhotelan, mengikuti ajang serupa, dan untuk karya tulisnya apakah harus konsentrasinya AP? Gitu. Atau tetap ilmu keluarga sebagai core-nya PKK? Gitu. Oke, untuk kakak tingkat sebelumnya mungkin Dadan kali yang bisa cerita ya, Dan. Dadan kan senior nih di antara kita semua. Bahkan lebih senior daripada saya loh. Dadan masuk 2016, saya baru masuk ke PKK 2019 gitu, jadi lebih senior. Silakan Dan, cerita Dan. Menurut saya ya, kalau misalkan konsentrasi itu tidak diukur teman-teman. Kencangin lagi Dan, Dan. Apa? Ada bu nggak suaranya? Nah ada, ya? silakan. Oke, bisa dikatakan. Ya, kalau misalkan masalah konsentrasi ataupun kan kita ada terbagi menjadi AP dan IKA, itu tidak masalah teman-teman. Tetapi ini adalah kita relate sama keluarga ataupun ini keluarga. Dulu itu pernah gitu, ya dulu itu Pak Rido, Kak Rido pun ikut pelatihan doang. Tapi jangan merasa bahwa ataupun membedakan AP atau IKA, kita itu sama teman-teman. Kita itu kayak gini ataupun PKJ itu sama-sama gitu, sama-sama pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi jangan merasa bahwa kubu-kubuan AP IKA enggak gitu teman-teman. KPI-nya pun ya kita relate aja sama keluarga gitu. Yang penting jangan sampai ya seperti itu gitu. Banyak kok yang siswa berprestasi yang dari AP juga gitu. Tapi kalau yang sekarang itu belum ada. Gitu sih Bu. Kalau AP itu baru gitu. Dan sorry Dan, saya nggak kedengeran. Yang lain suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ah, jangan sampai saya nggak kedengeran. Saya kedengeran Bu, tapi lumayan kecil sih. Kedengeran Bu. Kedengeran ya. Kedengeran. Jadi jangan membedakan aja Bu, kita sama. P, IKA, satu hati, itu tujuan.
Jadi gimana Dan? Udah ada belum Dan kakak tingkatnya dari apa yang ikut? Kalau ini belum ada Bu, cuman pelatihan doang Kak Rido. Siapa? Kak Rido Idam. Oke, Kak Rido. Ikut di Mapres tahun berapa Dan? Itu cuman Bareng saya, Bu. Nah, itu. 2018. Coba. 2018 berarti ada Ya, ya? ikut. Oke, berarti di AP sudah ada namanya Kak Rido. Mungkin bisa dicari tahu di Kak Rido dulu dia bikin KTI-nya apa. Cuman kalau dari saya untuk KTI, kalaupun Roro nanti pengen bikin yang menjurus ke AP, saya cerita juga ya, nanti dari karya tulis di Mapres ini bisa banget Roro majuin lagi ke skripsi. Gitu. Jadi akan sangat bagus kalau nanti Roro bisa mengangkat dari AP. Gitu. Nanti bisa diceritain di latar belakang kan kalau nanti di PKK itu memang ada konsentrasinya dan Roro konsentrasinya di akomodasi perhotelan. Nah, nanti bisa banget itu si Mapres ini digodok lagi buat sampai jadi skripsi. Saran saya sih gitu. Gitu ya, Ro ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Rifki. Wah, saya senang nih 2018-nya on fire. Yang 2020 mungkin masih meraba-raba. Nggak masalah teman-teman. Kita masih punya waktu yang cukup panjang. Dari Rifki untuk Kakak Dadan, gimana sih Bang cara ngebalance waktu organisasi, kuliah, lomba, dan keluarga? Terima kasih. Bener. Tadi secara kan Dadan slide-nya penuh sama prestasi. Silakan Dan. Emang ya, kalau misalkan urusan keluarga, saya memang jarang ketemu gitu. Berdosa banget saya ini gitu, durhaka. Memang setahun sekali gitu. Tapi bagaimana sih biar balance sama organisasi, dengan kehidupan, dengan kuliah. Tapi saya pasti dalam hati saya bahwa kita itu punya waktu 24 jam yang sama gitu, punya kesempatan yang sama. Gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk memanage waktu itu? Biasanya saya membuat jadwal Rifki gitu. Rifki ini adalah teman kosan saya ya gitu. Misalkan pagi itu ngapain, terus juga siang itu ngapain, malam itu ngapain. Jadi kita itu memanfaatkan waktu dan kesempatan itu benar-benar teman-teman, jangan sampai kita tidak tahu umur kita sampai kapan ini, tapi kita terus berproses dan meminta kepada Tuhan bahwa kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tadi membuat jadwal saja ataupun membuat misalkan hari ini mau ngapain aja, tapi jangan sampai kita waktu itu dan kesempatan berbuang sia-sia. Oke, gitu ya Dan ya. Jadi kalau Dadan bikin schedule gitu, saya setuju tuh. Saya juga bikin schedule di kalender handphone aja teman-teman. Sesimpel bikin di kalender handphone gitu. Kemudian kalau dari saya pribadi nih ya tipsnya, kalau teman-teman ngerasa tadi benar Dadan bilang waktu itu 24 jam sama semua kan, nggak ada tuh bukan saya waktunya 36 jam kan enggak, sama semua 24 jam. Jadi gimana cara kita bisa bagi 24 jam tadi semuanya itu berfaedah gitu, berisi. Nah kalau saya biasain, ini tips dari saya pribadi ya, satu, temuin waktu fokus teman-teman. Karena waktu fokus setiap orang beda-beda. Kalau saya pribadi lebih fokus habis subuh tuh. Fokus. Gitu. Ada yang malam mungkin, nanti caranya ada yang beda-beda lagi. Ada yang sambil dengerin musik mungkin, ada yang sambil dengerin murotal mungkin, beda-beda gitu. Nanti kalau udah ketemu fokusnya, kita nggak butuh waktu yang lama teman-teman buat ngerjain kerjaan. Standby 30 menit, 45 menit depan laptop, tapi fokus gitu, nggak ke-distract sama yang lain. Sisain setiap hari aja kayak gitu. Misalnya mau belajar buat UTS, lagi UTS kan ya. Jadi gimana nih UTS sehari bisa 3 gitu kan. Itu belajarnya kan dicicil. Nah, gimana cara nyicilnya? Kalau saya tadi cari waktu fokus di subuh, saya cuma duduk aja depan laptop kayak atau baca buku 30 menit sampai 45 menit, tapi tiap hari gitu. Akan beda kan kalau kita nunggu nyari mood-nya dulu gitu. Nunggu mood-nya ngumpul, kapan ngumpulnya? Seminggu sekali ngumpulnya. Gitu. Jadi temuin fokusnya, terus spend waktu 30 sampai 45 menit depan kerjaan kita. Jadi nggak perlu waktu yang lama, tapi butuh fokus yang optimal. Gitu. Kemudian gitu ya Rifki ya. Wah, Rifki nih, kandidatnya nih. Oke, gitu ya Rifki ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Wah, saya senang nih 2020. Wah, Anissa Septiana, saya ingat nih dipanggilnya Asep. Asep 2020. Ingin bertanya sama kakak-kakak, apa sih perbedaan sebelum kakak-kakak masuk jadi Mapres dan sesudahnya? Gitu. Apa yang tadinya mager jadi rajin gitu setelah jadi Mapres atau gimana? Nah, mungkin bisa dari Afri dulu nih. Afri bisa ceritain, Fri. Tadi Afri belum sempat ceritain tuh sharing setelah Mapres, apa yang berubah dari Afri? Silakan. Oke, baik.
Ya, siap Bu. Sebelumnya Anisha terima kasih ya sudah berani bertanya terkait dengan apa sih yang kita dapetin setelah kita ikut Mapres. Jadi kalau yang saya rasain sendiri setelah saya ikut Mapres tuh jadi lebih pede gitu teman-teman. Tadinya sebelum ikut Mapres tuh saya tuh selalu nggak pede untuk ikut ajang-ajang perlombaan gitu. Padahal kan itu sebenarnya penting untuk mengasah skill seperti yang udah dijelaskan juga nih sama Kak Alika. Kita nggak akan pernah tahu gitu, kita juga nggak akan pernah belajar kalau kita nggak pernah coba gitu. Nah setelah ikut Mapres saya jadi jauh lebih percaya diri untuk ikut ajang-ajang perlombaan gitu, entah esai ataupun karya tulis gitu, walaupun emang prosesnya butuh proses panjang gitu kan. Tetapi itu proses belajar yang saya dapetin banget dari Mapres itu, saya jadi lebih percaya diri, terus juga jadi lebih mudah mencari-cari gitu. Karena saya tahu nih, aduh ternyata masih kurang nih bahasa Inggrisnya, jadi berani, jadi lebih sering belajar-belajar juga nih setiap hari ya, entah 10 menit atau 15 menit gitu kan, belajar bahasa Inggris, bisa dari mana aja gitu. Sekarang kan udah banyak platform yang gratis gitu kan. Kalau mager sih enggak ya, saya orangnya lebih kayak tersusun juga sama kayak Bu Fania dan juga Kak Dadan, jadi udah terjadwal gitu, hari ini mau ngapain, terus besok ngapain, dan nggak cenderung kayak menumpuk tugas gitu. Kalau menumpuk tugas kan lebih bikin saya pusing gitu, jadi saya lebih terjadwal gitu. Jadi intinya yang saya dapetin lebih ke percaya diri dan lebih mau coba lagi gitu. Apa sih yang belum pernah saya rasain, kemudian saya mau nyoba gitu. Kemudian saya belajar dari pengalaman itu gitu. Nice. Karena kita nggak tahu ya, Fri ya. Kalau Iya, kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu. Coba Afri nggak nyoba kemarin, nggak pernah tahu. Ternyata bener Afri banget bisa Bu. berada di panggung Pilmapres kala itu. Iya, itu salah satu deg-degan pertama kalinya Bu. Menarik. Kalau Alika gimana, Alika? Kalau saya Bedaan ada seperti perbedaannya sih Bu. Kalau misalkan pertama itu saya belum mengikuti ajang mahasiswa berprestasi itu, saya orangnya kayak ya udah cuek, bodo amat gitu sama orang-orang. Walaupun kayak orang manggil saya tuh pokoknya satu angkatan tuh saya terkesan orang yang paling dingin, mahasiswa yang paling dingin dan mahasiswa paling cuek. Tapi setelah ajang ikut Pilmapres, ternyata nggak boleh hal itu terjadi gitu dalam diri saya. Saya nggak boleh cuek lagi sama orang-orang di sekitar. Saya harus care, harus peduli gitu. Awalnya kayak disapa orang aja saya cuman senyum, nggak negor balik Bu. Tapi pas setelah ajang dikasih tahu mengenai public speaking, attitude yang baik, akhirnya saya mulai belajar dan mulai membenahkan diri kayak gitu. Kalau misalkan untuk masalah mager atau rajin, saya kayaknya menurut saya tuh saya nggak terlalu sekarang itu nggak rajin juga, walaupun nggak mager juga, tapi ya tadi lebih kayak ke arah tersusun karena memang saya pada semester ini juga masih organisasi, jadi memang harus tersusun jadwalnya dengan baik. Tapi dengan ajang Pilmapres juga kita dilatih juga untuk kayak memanajemen waktu gitu, karena kan ajang Pilmapres itu padat banget ya teman-teman, jadi teman-teman bisa memilah waktunya kayak gitu. Itu sih Bu yang pernah saya rasakan dulu. Oke, nice. Sharing Alika. Jadi lebih berani, lebih pengen nyoba gitu ya. Nah, kalau Dadan gimana, Dan? Dadan mah dari awal udah berani ya anaknya ya. Silakan, Dan. Mau sharing, Dan. Tes. Ya, sebelum ya, dulu itu saya sebenarnya gabung waktu itu pas maba ya 2016. Memang dulu itu PKK itu nggak terkenal. Nah sebelum itu memang saya tuh orangnya banyak rebahannya gitu pas ikut Mapres walaupun pelatihan. Dan suaranya, Dan, gedein lagi, Dan. Tes 1. Ya, agak teriak dikit boleh, Dan. Ya Bu, lagi di kosan. Oke ya. Sebelumnya saya itu waktu mengikuti mahasiswa berprestasi yang sebelumnya ya, saya itu orangnya mager teman-teman gitu, mager, sering rebahan, tidak produktif. Tapi setelah ini jujur ya dari hati saya gitu, yang paling dalam. Nah setelah mengikuti Mapres walaupun ikut pelatihannya, saya ternyata berubah total teman-teman. Mulai dari CV-nya saya banyak itu teman-teman, itu juga relasinya, dan juga mungkin prestasi-prestasinya, dan ternyata berpengaruh teman-teman. Mulai dari dulu tuh saya nggak bisa public speaking gitu teman-teman, masih ngada-ngada ngaco kemana-mana, ataupun dulu tuh saya nggak bisa nulis misalkan KTI, esai dan lain-lain. Nanti di Pilmapres itu nanti kita akan dibimbing teman-teman. Sangat berpengaruh banget teman-teman buat diri kita sendiri. Nanti akan ada pelatihan mungkin Kak Afri yang lebih tahu ya, karena Kak Afri itu lebih senior dari kita
kita ataupun Bu Fania juga bisa sharing-sharing. Nah, memang banyak sekali gitu perubahan yang saya hadapi gitu, yaitu relasi, organisasi, prestasi, dan lain sebagainya. Itu sih, Bu. Ya, nice. Penting. Dari tadi bagian Dadan yang saya garis bawahi adalah bagian relasi, teman-teman. Nanti teman-teman ketika lolos di tingkat kayak Afri nih, dari semua prodi dia finalis kan, finalis ke fakultas. Di fakultas aja teman-teman punya kesempatan buat kenalan sama, bayangin itu teman-teman terbaik berarti. Kebayang nggak? Kalau yang pilih di Mapres artinya kan dia terbaik di prodinya, gitu. Kita nggak sering punya kesempatan kayak gitu, bisa gabung satu forum sama anak-anak terbaik di prodinya. Saya pernah bilang sama Afri, setelah ini Afri banyak banget jalannya Afri. Afri pengen bikin program apa, jadi lebih tersorot gitu. Karena Afri Mapres, Afri bisa gandeng teman-teman Afri di Mapres itu. Dari prodi boga misalnya, dari teknik misalnya, dari elektro, dari prodi-prodi lain gitu. Nanti ketika teman-teman dari fakultas naik lagi ke universitas, artinya teman-teman akan ketemu sama orang terbaik di fakultasnya. Kebayang nggak? Itu linknya di situ, teman-teman. Nanti pas makin tumbuh lagi kita nggak pernah tahu nanti lulus S1 mau kerja di mana. Kadang-kadang itu yang membuka link-link kita gitu. Saya kalau sekarang nih, saya seneng banget. Saya dulu dari NIF MIPA ketemu sama Kak Asep. Kak Asep itu dari FIS. Nah, sekarang Kak Asep pun jadi dosen di FIS. Jadi kalau kita ketemu tuh kayak nostalgia Mapres, sekarang kita udah sama-sama jadi dosen di fakultas yang berbeda gitu. Itu seneng banget sih teman-teman, apa ya, perasaan yang sama teman lama, kemudian sama-sama seperjuangan, dan kita bikin program keren bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada ruginya gitu. Sesimpel dapat teman baru gitu, yang nanti akan jadi relasi ke depannya gitu, teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan dari Agni. Mungkin kita akan akhiri jam 3 ya, teman-teman ya. Ini mungkin pertanyaan Agni. Kalau masih ada lagi yang bertanya, mungkin oke, ada satu lagi terakhir. Dari Agni mau tanya, Agni juga 2018, mau tanya ke kakak-kakak dan saya, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita mampu untuk mengikuti banyak hal dan tetap konsisten. Apalagi kalau udah semester 5 katanya. Di kuliah Medlit, kan goalnya lumayan pusing. Ini curhat kayaknya Agni nih. Goalnya lumayan pusing, yaitu proposal penelitian gitu. Jadi gimana cara kita meyakinkan diri kalau kita mampu? Mungkin untuk biar singkat, ke Alika aja deh. Kak Alika, silakan Kak Alika. Jadi meyakinkan diri kalau misalkan kita mampu. Saya juga pernah ngerasain sama kayak Agni di semester 5, pusing-pusingnya. Apalagi saya mengikuti organisasi yang benar-benar lagi padat-padatnya. Terus dan tugas-tugas kuliah terutama Medlit mengenai proposal penelitian, ya udah, tapi saya meyakinkan diri saya kalau misalkan ya udah saya bisa. Terus saya yakinin diri saya juga kalau misalkan nanti apa yang saya usahakan hari ini nanti akan bisa saya petik hasilnya di kemudian hari, dan terbukti pada saat saya mengerjakan proposal penelitian di pada mata kuliah Medlit itu saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, dan akhirnya saya memetik hasilnya, yaitu bisa sempro duluan dibandingkan teman-teman saya, kayak gitu. Jadi, yakinkan diri dulu, terus setiap pengerjaan sesuatu biasakan mengucapkan bismillah, karena apapun yang dilakukan di awal dengan baik, pasti diakhiri juga dengan yang baik, kayak gitu, kalau dari saya. Oke, thank you Alika ya. Jadi meyakinkan diri, yakinin dulu kalau dirinya bisa. Nah, gimana cara meyakinkan dirinya? Tadi kalau Alika melihat dari goal jangka panjangnya, teman-teman. Karena ingat, kalau saya pernah bilang kan, setiap butir peluh yang engkau keluarkan untuk sebuah perjuangan tidak akan pernah sia-sia gitu. Karena peluh yang tadi turunnya sekarang, terbayarnya memang nggak sekarang gitu. Terbayarnya nanti. Jadi teman-teman harus punya positive thinking. Kalau yang sekarang teman-teman perjuangkan itu nggak akan sia-sia. Itu ditanamin dulu dalam diri. Jadi mindsetnya berubah dulu. Jadi nggak bisa hasilnya itu instan. Nah, buat saya sampai di sini sekarang, buat Afri, Alika, Dadan bisa duduk di sini sekarang, sharing sama teman-teman, itu juga prosesnya nggak instan. Prosesnya panjang banget, banyak yang ditempuh gitu. Jadi buat Agni, gimana cara yakin? Ini dengan Agni ikut hari ini, artinya Agni udah yakin. Agni mau join, Agni mau bertanya, terlihat keseriusannya gitu. Ada niat, oh Agni ini pengen coba gitu. Tinggal mantepin lagi aja. Maka itu saya bikin sekolah ini, saya bikin forum ini, karena kita butuh saling menguatkan, gitu ya kan. Kalau dilepas, bisa berhenti di tengah jalan, gitu. Harus di-maintain dengan baik. Gitu ya, Agni ya, semoga menjawab.
Kalau untuk membagi tadi gimana banyak tugas, kuliah, dan lain-lain, tadi nyambung ke pembagian waktu mungkin ya, harus manage lagi waktunya dengan baik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, dari Dinda. Dinda 2019, Dinda tanya, untuk saya dan kakak-kakak yang telah menjadi Mapres, boleh sebutkan singkat 3 poin kelebihan masing-masing yang ditekankan bahwa oh iya saya punya hal ini ya, jadi yakin gitu kita bisa maju Mapres karena kebayang oh saya punya sesuatu dalam diri saya gitu ya Dinda ya pertanyaannya ya gitu. Jadi sebutkan 3 elemen poin singkat yang akhirnya bikin kita yakin kalau oh saya punya loh kelebihan ini sehingga saya mau daftar Mapres gitu. Mungkin bisa diawali dari Dadan, silakan Dan. Apa 3 elemen poin diri kelebihan masing-masing, kelebihan Dadan? Oke ya, kalau kelebihan saya mungkin dinilai bukan dari saya sendiri ya, tapi dinilai dari orang. Kelebihan saya kata orang-orang mungkin percaya diri teman-teman. Dengan rasa percaya diri ini bahwa saya itu bisa dan saya itu yakin walaupun mungkin kata orang gini, kata orang gitu, tapi saya enggak gitu, saya percaya diri. Yang kedua adalah potensi. Nah, potensi ini saya itu punya teman-teman, tapi mungkin kurang diaktif. Nah, potensi saya selama 4,5 tahun ini, alhamdulillah saya curahkan lewat organisasi. Dan yang ketiga itu adalah menurut saya ya, kelebihan ataupun yang saya punya adalah rasa bersyukur teman-teman. Walaupun saya begini, walaupun saya punya kekurangan fisiknya ataupun dalam hal pengetahuannya, tapi saya bersyukur bahwa saya itu mampu dan bisa untuk membanggakan keluarga dan PKK itu sendiri, gitu sih. Oke, kalau Dadan tadi melihat yang menilai orang lain gitu ya, dan Dadan punya potensi gitu kan. Oke, kalau Alika gimana Alika? Kalau saya silakan. Kelebihannya kalau orang-orang memandang saya itu, saya orangnya komitmen Bu. Jadi apa yang udah saya ambil, yaitu saya juga harus saya akhiri. Terus saya lebih anaknya terstruktur kayak gitu. Terus yang ketiga juga saya selalu bersyukur. Jadi tadi kalau misalkan saya udah komitmen, namun di tengah jalan ada apapun itu, ya udah saya syukuri aja kayak gitu. Dan memang saya orangnya terstruktur kayak gitu. Nice, terstruktur. Lanjut Afri, saya terakhir aja setelah closing. Silakan Fri. Oke Bu. Jadi kalau saya melihatnya banyak banget sih teman-teman yang bilang di organisasi, terus di mana juga katanya lebih tanggung jawab gitu. Saya juga merasanya ketika saya memutuskan sesuatu, artinya harus selesai dengan yang terbaik gitu, harus fokus, kemudian harus diselesaikan dengan cara kita yang terbaik gitu. Makanya waktu Bu Fania bilang mau belajar atau enggak, akhirnya ketika saya bilang iya, ya saya seusaha semaksimal yang saya bisa gitu untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik. Karena bukan main-main teman-teman, kita bukan cuma membawa nama diri kita, tapi juga membawa nama keluarga, nama prodi gitu kan, cakupannya lebih luas gitu. Terus yang saya melihat dari diri saya, dari setelah saya sadar tuh ternyata disiplin sih Bu, penting banget kalau misalnya disiplin. Ketika kita disiplin artinya kita bisa memanage beberapa banyak hal gitu. Jadi kesannya kegiatan-kegiatan kita tuh lebih terstruktur dan lebih kita tahu nih goals apa sih yang udah kecapai karena terstruktur tadi gitu. Dan sama mau belajar, jadi meskipun di atas ketidakpercaya dirian, kalau misalnya ada pemantikan nih mau belajar atau enggak, terus mikir pasti ada kesempatan, ini peluang kesempatan yang baik, itu pasti mau coba gitu Bu. Oke, thank you sharingnya Afri, Alika, sama Dadan. Untuk 3 poin tadi, kalau saya sendiri menilai ya, ketika ditanya kenapa akhirnya apa poin dari diri kita gitu, poin lebihnya adalah kita mau coba sih. Karena di kelas saya dulu, ya itu nggak ada yang mau coba gitu. Nah teman-teman itu poin pertama tuh, saya mau coba, yang lain nggak mau coba. Teman-teman coba, belum lagi ditambah yang tadi Afri yang disiplin, Alika terstruktur, Dadan juga potensial gitu. Itu embel-embel lain, tapi langkah pertamanya teman-teman mau buka pintu itu, mau coba. Karena tadi buat masuk ke sini ada syarat yang harus disiapkan, ada kompetensi-kompetensi yang harus diperlukan sama teman-teman gitu, dan nggak mudah buat mencapai ke sana. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang sudah mau mencoba hari ini, artinya teman-teman mau mencoba membuka pintu pertamanya gitu, dengerin sharing dari kakak-kakaknya gitu. Baik teman-teman, ini sudah azan asar ya, di rumah saya sudah azan asar. Saya ucapin terima kasih
suaranya Bu. Ibu suaranya Kemut. mute, Bu. Dari tadi. Iya. Iya, Bu. Mungkin Bu foto dulu Bu buat kenang-kenangan. Siapa tahu tahun depan saya Dari mana tadi tuh? Dari saya ngomong apa? Azan asar. Asar. Saya dari Oke. Asar. Oke, ya udah azan asar, jadi saya rasa ini akhir dari sharing session hari ini. Saya udah kirim link ya, itu linknya iya. buat teman-teman berpendapat di situ. Kira-kira semestinya tuh sekolah mahasiswa berprestasi tingkat program studi ini mau dirancang seperti apa? Saya akan sangat terbuka kalau teman-teman mau ngasih masukan, misalnya kayak di kelas bahasa Inggris nanti, Bu, saya mau dong Bu ngundang kakak ini atau siapa gitu buat datang ke kelas kita. Gitu. Nanti akan saya pertimbangkan. Dan juga untuk kelas bahasa Inggris, kelas menulis, kemudian kelas public speaking. Nah, pun kalau teman-teman ngerasa butuh kelas-kelas lain, silakan diaspirasikan dalam form tersebut. Disuarakan di form tersebut. Itu ya teman-teman. Thank you buat hari ini. Mungkin kita bisa foto dulu ya. Jadi request Dadan. Silakan yang mau join dinyalain videonya. Kita foto bareng. Ini bukti kalau teman-teman sudah mengambil langkah pertama. Videonya buka ya. Nah, di join. Oke, silakan. Kalau mau ikut dinyalain videonya biar saya atur di slide pertama. Iya buka. Oke, udah ada Agni, Tiara, Anisha, Dila. Perempuan semua ya Bu. Yang lain. Oke. Sip. Senyum semuanya. Bentar. Oke. Jelas kameranya semua ya. Oke, saya atur dulu. Sip. 1, 2, 3. Oke. Sip, nanti akan saya share ke PJ kelas mungkin ya untuk bisa sharing ke teman-teman di kelasnya. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah join hari ini. Next nanti link formnya juga akan saya sampaikan ke PJ ya. Semoga teman-teman bisa menyuarakan gitu apa yang dimaui dari Semedi biar Semedinya tuh bisa jalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Nggak cuma keinginan saya doang, tapi keinginan kita bersama, tim inti dan teman-teman yang support kegiatan ini. Oke, terima kasih buat Afri, Alika, sama Dadan yang udah sharing hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.